Dan mitos yang beredar kalau konon katanya sering warga yang suka lewat di sini tuh suka melihat penampakan sosoknya itu wanita katanya pemirsa. Dan wanita itu berpakaian putih. Bahkan kalau orang-orang bilang sebelum melihat penampakan itu mereka bisa cium bau melati pemirsa dan bau anyir. Disebutlah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Memiliki luas sekitar 29 hektar, Setu Cikaret ini pemirsa konon dikenal memiliki kisah tak biasa. Meski banyak mitos magis yang berkembang, tapi setu ini masih banyak dikunjungi oleh warga. Tapi tak sedikit pula pemirsa yang akhirnya meninggal secara misterius di tempat tersebut. Konon katanya, siapa yang berlaku sombong di tempat itu seolah-olah tak sadar dan dibawa ke setu, meski mereka sebenarnya tak bisa berenang. Eksplorasi mendalam gedung arsip Cibinong. Dan untuk secara langsung mengetahui kondisi sebenarnya dari keseraman gedung arsip di Cibinong tersebut, tim konon katanya tak ingin berlama-lama untuk melakukan eksplorasi. Oke pemirsa, konon katanya sekarang saya sudah berada di bekas gedung arsip yang berada di Bogor. Tempat ini terkenal angker sekali di Bogor karena memang bentuknya juga menyeramkan pemirsa. Di sini ada 3 gedung pemirsa. Kalau kita lihat gedungnya sangat besar-besar sekali ya pemirsa ya. Oke pemirsa, sekarang saya akan mengekspor ke dalam gedung utama untuk melihat seperti apa sih angkernya tempat ini. Di halaman depan gedung ini sudah ditumbuhi banyak sekali rumput liar kalau pemirsa lihat di sini ya. Melihat dari pintu masuk, penampilan bagian dalam gedung tampak tidak terawat. Banyak sekali coret-coretan nih kalau pemirsa lihat. Bahkan di lantai juga ada tumpukan sampah. Mulai dari tangga ini selain tampak gelap, tumpukan sampah juga terlihat makin menggunung ya pemirsa ya. Mari kita lihat kamar satu ini. Kalau kita lihat banyak tumpukan tanah dan batu-batu di sini pemirsa. Kalau saya lihat plafon di sini atasnya, atapnya ini juga udah pada mulai berjatuhan, udah mulai rusak pemirsa. Saya akan coba masuk ke ruangan lantai bagian bawah pemirsa. Seperti yang kita lihat di sini banyak tumpukan tanah, kayu, dan batu juga yang berserakan pemirsa. Kaca jendela ruangan juga tidak tersisa secuil pun pemirsa. Kondisi setiap ruangan tampak gelap ya pemirsa. Terus juga ada tembok-tembok di ruangan ini yang penuh coret-coretan dan lukisan pemirsa kalau kita lihat. Terus juga saya merasa karena tempatnya gelap dan mitos yang beredar kalau konon katanya sering warga yang suka lewat di sini tuh suka melihat penampakan sosoknya itu wanita katanya pemirsa. Dan wanita itu berpakaian putih. Bahkan kalau orang-orang bilang sebelum melihat penampakan itu mereka bisa cium bau melati pemirsa dan bau anyir dari tempat ini pemirsa. Selain itu juga nggak sedikit orang yang suka ngelihat anak-anak kecil yang keluar masuk dari gedung ini. Padahal gedung ini kosong pemirsa. Ruangan ini lebih mirip tempat sampah sih kalau saya lihat pemirsa. Karena banyak sampah yang berserakan dan baunya tuh nggak enak banget di sini pemirsa. Atap di ruangan ini juga kalau kita lihat udah hampir setengahnya udah hancur nih pemirsa ya, kalau kita lihat ya. Yuk kita lihat ini pemirsa, kamar mandinya. Kalau kita lihat banyak tanah-tanah dan batu-batu juga sampah. Memang kita lihat udah terbengkalai sekali pemirsa tempat ini. Ini pintu keluar ke gedung lainnya. Tapi kita coba masuk ke dalam lagi, menengok ruangan yang lain. Lorong panjang ini tampak gelap pemirsa dan menyeramkan. Kondisi ruangan di sepanjang lorong lantai 1 ini pun juga kayaknya persis pemirsa. Berantakannya juga sama gitu.
Kalau tadi kita udah explore lantai 1, sebelah kiri tangga ke lantai 2 ini. Sekarang kita coba explore ke ruangan yang ada di bagian kanan ya. Kondisi ruangan di sini tidak berbeda dengan ruangan sebelah sana tadi. Bener-bener sama. Ya banyak sampah, batu. Kalau kita lihat pemirsa, kaca jendela aja udah nggak ada pemirsa. Mungkin diambilin kali ya. Terus juga dinding-dinding udah dicoret-coret pemirsa sama orang-orang di sini kayaknya. Kondisi ruangan selanjutnya ini juga nggak beda, mirip-mirip aja kayak yang tadi. Selain dipenuhi sampah juga ya sama sih, banyak coret-coretan nih pemirsa kalau bisa lihat. Meski kondisi ruangan tidak seburuk yang di kiri tadi, tapi dinding setiap ruangan sudah dipenuhi sarang laba-laba kalau di sini pemirsa. Saya coba masuk ke toilet dan ya sama aja, di sini juga banyak tumpukan sampah, dan kamar mandi yang di sebelah juga nggak beda jauh kondisinya pemirsa sama yang di sini. Oke pemirsa, sekarang kita naik ke lantai 2 melalui tangga ini. Seperti apa kondisi ruangan di lantai 2, yuk kita lihat yuk. Wow, di dinding sepanjang tangga ini tampak berantakan banget pemirsa ya, dan sudah dicoret-coret dengan tulisan. Tapi anak tangganya masih kokoh nih pemirsa kalau saya lihat. Kondisi di lantai 2 sama lantai 1 nggak beda jauh pemirsa ya, sama-sama banyak sampah berserakan nih. Hampir seluruh atap di sini udah mulai hancur pemirsa ya, jadi kita bisa langsung menembus ke atap nih. Kalau kita lihat ke atas, tampak juga ada beberapa genteng yang udah mulai pecah pemirsa. Jadi kalau hujan pasti lantai 2 ini ada genangan air pemirsa, karena udah bolong di atasnya. Dari sini terlihat lorong panjang di lantai 2 ini pemirsa, gelap, pengap, dan lantainya kotor penuh dengan sampah. Kalau saya lihat tembok-tembok juga udah coret-coret di sini pemirsa. Kalau saya merasa di ruangan di lantai 2 ini lebih angker pemirsa ya. Jadi kita coba nengok keluar pemirsa. Kalau kita banyak pohon-pohon yang dahan-dahannya juga udah mulai masuk ke bagian dalam pemirsa lewat jendela-jendela ini. Pemirsa, mari kita menelusuri ruangan di sepanjang lorong ini. Di sini berantakan, pecahan genteng juga udah mulai jatuh dari atap pemirsa. Kita lihat kondisi toilet di lantai 2 ini, bak mandinya udah hancur pemirsa. Sampai sampahnya di sini udah berantakan banget pemirsa, sampai kayu-kayu juga udah bertumpuk di sebelahnya. Pemirsa, lantai 2 kita sudah explore dan saya merasa auranya kurang bagus. Kayak lebih mendingan kita turun dan pindah ke gedung berikutnya deh pemirsa, yuk. Lantas seperti apa kelanjutan eksplorasi dari tim Konon Katanya di gedung arsip terbengkalai Cibinong? Apakah tim Konon Katanya menemukan hal yang berbau mistis seperti salah satunya bau bunga melati yang tiba-tiba saja merebak? Saksikan kelanjutan eksplorasinya hanya di Konon Katanya.